Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian 1 Agustus 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja yang lahir di dekat kota Napoli, Italia, tanggal 20 September 1696 dan meninggal dunia di Nocera 1 Agustus 1787. Ia berasal dari keluarga Kristen yang sangat saleh. Dalam hal iman, ia sangat beruntung karena dididik dengan sangat cermat. Ayahnya seorang prajurit, dan tidak mengherankan Alfonsus mendapat pendidikan ala militer keras, disiplin, namun tegas. Sejak kecil ia telah menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa, sehingga pada usia 16 tahun ia sudah meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Ia selalu menang dalam membela perkara-perkara dalam bidang hukum sebagai advokat. Namun pada tahun 1723, ketika membela perkara besar, keberuntungan tidak memihaknya. Karena kesalahan kecil akhirnya dikalahkan oleh lawan pengacaranya. Ia kecewa, ia frustasi, 3 hari mengurung diri. Dan rupa-rupanya dari peristiwa itu ia menjadi orang yang berubah. Dari advokat duniawi menjadi pelayan Tuhan. Setelah ia merenungkan pengalaman itu dan berdoa di depan tabernakel, menemukan keterangan batin, dan akhirnya ia menjadi seorang rohaniwan. Ketika sedang melayani orang di rumah sakit, ia mendengar suara, "Alfonsus, serahkanlah dirimu kepadaku." Ia yakin ini adalah panggilan Tuhan. Maka ketika mengutarakan niat baiknya ini, ayahnya kecewa berat dan tidak mau lagi bertemu dengan dia. Biarpun juga keberatan menerima dia karena alasan kesehatan. Syukurlah uskup setempat meluluskan niat baik mantan advokat itu. Ia belajar teologi dan persiapan sebaik-baiknya menjadi seorang imam. Akhirnya, ketika dianggap cukup dan memang layak, ia dihabiskan menjadi seorang imam tahun 1726. Ia terkenal karena khotbah-khotbahnya yang menarik dan pengakuan yang luar biasa. Ia memperbaiki hidup para imam dan orang-orang muda diajak terlibat dan menjadi bagian dari gereja. Ia sungguh menghidupi panggilan sebagai seorang imam. Dan ia juga mendirikan Serikat Santissimi Redemptoris atau kita kenal dengan CSSR. Pada usia yang tua, yaitu tahun usia 66, ia diangkat menjadi uskup Agatha yang membaharui hidup para imam di keuskupannya, sehingga akhirnya sungguh menjadikan keuskupannya sangat terkenal dan sungguh komitmen dengan kehidupan menggereja. Akhirnya tahun 1787 pada usia 91 ia meninggal dengan tenang
di dekat Napoli, Italia. Kita bersyukur dan mohon rahmat Tuhan agar kita pun memiliki semangat yang sama dan berani untuk mengikuti kehendak Allah sekalipun melepaskan dunia. Bacaan yang pertama hari ini menegaskan bagaimana umat mengikuti Musa yang bertemu dengan Tuhan. Dan pada bacaan Injil kita mendengarkan pewartaan tentang arti perumpamaan mengenai gandum dan lalang. Orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak jahat. Musuh yang menabur ialah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik bacaan-bacaan untuk kita renungkan bersama. Dari bacaan yang pertama, kita melihat bagaimana umat Israel mengikuti Musa. Ketika Musa masuk ke dalam kemah pertemuan, semua orang berada di luar rumah. Mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Dan apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Orang-orang melihat, mengalami perjumpaan Yahweh dengan Musa. Namun pertanyaannya, mengapa akhirnya orang Israel tidak setia? Kita hubungkan dengan bacaan hari ini. Pada akhir Injil, Yesus menegaskan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Orang-orang Israel punya telinga. Sayangnya, ia tidak mendengarkan kehendak Allah. Ia mengikuti kehendak sendiri. Mengikuti dan iri akan bangsa-bangsa yang mempunyai dewa-dewi. Sehingga meskipun punya telinga, mendengar telinga kanan masuk telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga tidak ada kehendak Allah yang tinggal dalam hatinya. Ia punya telinga tapi tidak mendengar. Demikian pula seringkali hidup kita mengerti arti perumpamaan itu, bahwa Allah atau anak manusia menaburkan benih baik tengah-tengah kita, tapi juga anak-anak jahat juga menghalang-halangi, yakni lalang-lalang itu. Kita tahu bahwa nanti pada akhir zaman akan ada pengadilan, tapi telinga kita tidak mampu untuk mendengar karena tertutup oleh ego kita masing-masing. Sehingga Yesus menegaskan, kita mungkin melihat, mengerti, namun tidak mendengar akan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakannya. Jangan sampai seperti orang Israel, meskipun mengalami, mengerti, mendengar, namun tidak melakukannya, sehingga kerajaan terpecah dan akhirnya hancur. Kepada kita juga diberi telinga, termasuk telinga hati. Sanggupkah kita mengerti kehendak Allah, melaksanakannya, merenungkannya, dan menjadikan bagian dari hidup kita? Mudah-mudahan kita yang punya telinga ini mampu mendengarkan sabda Allah, merenungkan dalam hati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita asah telinga hati kita untuk mendengarkan sabda-sabda Allah yang terus hadir dan selalu menggelitik kita, agar akhirnya sabda Allah selalu tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami agar telinga kami sungguh-sungguh terbuka bagi sabdamu, sehingga sabda-sabdamu dan kehendak-mu dapat kami tangkap, kami renungkan, dan akhirnya kami wujud nyatakan. Biarkanlah sabdamu itu senantiasa tinggal dalam hati kami, menyemangati kami, jadi pedoman kami. Biar sabdamu menjadi pegangan hidup bagi umat beriman, sehingga mereka tetap setia kepadamu. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang mengalami banyak tantangan Engkau kuatkan. Yang jatuh Engkau bangkitkan, agar akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Semoga yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya banyak orang mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, sertailah kami dengan berkat sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya anjurkan, saya mohon dan setengah memaksa atau mewajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Dengan itu kita akan membantu keselamatan kita sendiri maupun orang lain, sehingga benar-benar keselamatan akan dialami oleh banyak orang. Saya ingatkan, Romo Danar akan berangkat ke Semarang nanti sore jam 6. Maka mau yang mau menguntapkan silakan setengah 6 datang ke gereja untuk nguntap ke Romo Danar. Saya bersyukur banyak hal yang bisa kita alami di paroki kita, karena peran panjenengan semua, baik dalam doa, tenaga, maupun dana. Mas saya undang, saya tunggu untuk terlibat dalam mengisi gedung serbaguna kita agar nyaman untuk dipakai. Maka silakan kalau yang mau menyumbang menghubungi kami di DPPH atau saya agar tepat sasaran, bisa kursi, bisa televisi maupun AC yang diperlukan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.